Hai Mams, Assalamualaikum. Kasus corona lagi meningkat banget ya sekarang. Semoga Mams tetap dalam keadaan sehat ya. Qadarullah, ini juga aku dan anak lagi karantina karena suamiku positif kemarin. Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan harian aku selama karantina kemarin. Selamat menonton. Nah, jadi rutinitas pagi aku itu dimulai dengan masak sebenarnya. Karena aku tuh kurang nyaman kalau misalnya masak pas anak lagi tidur. Rasanya tuh kayak apa ya, kayak masak tapi harus ngendap-ngendap gitu. Jadi nggak luas karena takut bunyinya berisik kan ya. Jadi biasanya aku baru masak ketika anak aku udah bangun. Oh iya, ini sekalian aku sebutin resepnya ya. Resepnya biasa banget, ini ada 2 siung bawang putih, aku pakai bawang putih cutting. Terus ada serai, nah serai ini sebenarnya nggak cuma satu batang ya mam, cuma ini di display satu batang aja. Terus daun jeruk dan daun salam secukupnya, kunyit bubuk sama santan instan ya mam. Nah untuk santan sendiri sebenarnya aku rekomendasiin untuk santan yang benar-benar langsung peras dari kelapanya, cuma ini karena aku lagi nggak ada, aku pakai santan instan aja. Yang penting santannya harus kental ya mam. Terus nanti kita encerin sama beberapa mililiter air. Karena ini aku masaknya untuk aku juga, jadi aku masak agak banyak. Dan ini aku larutin di sekitar hampir 500 mililiter air ya. Disesuaikan aja banyaknya airnya, sama kayak kita seperti masak nasi biasa. Kalau mau agak keras bisa dikurangi sedikit, dan kalau mau agak lembek bisa ditambah air sedikit. Sebelum aku campur sama nasinya, ini aku tumis dulu bumbunya. Pertama masukin dulu bawang putih, terus kemudian diikuti sama bumbu-bumbu yang lain seperti serai sama daun-daunan, bumbu-bumbu yang bikin wangi ya mam. Ditumis beberapa saat sampai dia wangi, baru kemudian mulai ditambahkan santan sedikit demi sedikit. Tumis bawang putihnya secukupnya aja, jangan sampai kecoklatan banget, tapi ketika dia udah mulai berubah warna itu langsung dimasukkan bumbu aromatik yang tadi, baru kemudian setelah beberapa saat tambahkan santannya. Nah ini sebelum santannya mendidih, aku tambahin bubuk kunyit ya mam. Ini disesuaikan aja mau seberapa banyak. Kalau ini yang aku pakai kunyit bubuknya itu sekitar 1 sendok teh ya mam. Nah setelah bumbunya tadi mendidih, itu santannya diaduk jangan sampai pecah ya mam. Ini aku udah cuci nasinya. Terus ini mau aku tambahin sama bumbu yang tadi udah dimasak sebelumnya. Setelah semua bumbunya masuk, diaduk perlahan. Nah, kalau misalnya moms masih ngerasa airnya ini kurang atau berlebihan, itu bisa diatur sebelum dimasukin ke dalam magic warmernya untuk dimasak. Moms yang salfok sama magic warmer aku ini magic warmer plusnya Miyako ya mam, seri MCM 508 SBC. Yang aku punya ini kapasitas 1,8 liter dan dia 395 watt aja. Kapasitas segitu cukup banget ya kalau di keluarga aku mams. Ini bisa dalam seharian itu aku nggak masak lagi. Nah sambil nunggu nasinya matang, aku biasanya suka ngajak anakku main. Apa aja yang bisa aku kerjain sih sebenarnya, cuma ini kebetulan aku lagi ngajak anakku baca buku favoritnya. Kalau nggak ada ART tuh memang harus nyuri-nyuri waktu gitu ya mam untuk bisa main sama anak kayak gini. Karena sesibuk apapun kita itu, anak kita tuh tetap harus main ya mam. Karena memang itu udah kebutuhan fitrahnya. Jadi meskipun mam sibuk, jangan lupa untuk ajak anak mams main setiap hari ya. Ini kalau aku nggak salah sekitar setengah jaman aku main sama anakku. Itu wangi nasi kuningnya udah menyerbak ke seluruh rumah. Jadi pas aku cek ternyata memang sudah matang. Alhamdulillah ternyata matang juga nasi kuningnya, dan Masya Allah ini baunya enak banget. Nah terus coba deh ini mams kalau perhatiin, itu sama sekali nasinya nggak nempel ya di magic warmernya. Nah ini tuh salah satunya karena teknologi dari magic warmer plus ini, yaitu lapisan nanoal. Jadi ini adalah lapisan anti lengket yang tidak mudah mengelupas dan lebih awet, juga sudah bebas dari PFOA. Nggak cuma itu, magic warmer ini juga udah dilengkapi dengan teknologi termostat yang insya Allah ngebuat nasi kita tidak cepat basi, nggak kering, dan juga tetap hangat. Menurut aku ini fitur yang penting banget, apalagi kalau misalnya punya bayi. Biasanya bayi itu suka nasi yang baru matang ya mam. Nah kalau nggak ada teknologi termostat ini, kalau misalnya nasi itu terlalu lama di dalam magic warmer, itu lama-lama nasinya akan kering ya mam.
Oh iya, sekalian mau ngingetin kalau Miyako Indonesia lagi ngadain kompetisi masak bareng salah satu kontestan MasterChef Indonesia dari tanggal 2 Februari sampai 2 April 2022. Untuk info lengkapnya, Mams bisa langsung cek ke Instagramnya Miyako, yaitu Miyako_Indonesia, atau bisa cek link di description box ya. Insya Allah akan ada hadiah menarik untuk para pemenang. Nah, selain dua fitur yang tadi, Magic Warmer ini juga punya fungsi 3-in-1 ya, Mam, yaitu memasak nasi, menghangatkan, dan mengukus. Oh iya, sama yang salvok dengan alat pink ini tuh namanya adalah rice shaker ya, Mam. Jadi, kalau misalnya anak itu mau tertarik untuk makan sendiri, biasanya aku buat bentuk jadi bulat-bulat begini. Karena selain lebih menarik, dia juga lebih mudah digenggam anak ya, Mam. Nah, ini karena anakku juga sebenarnya lagi tumbuh gigi, jadi rada milih makannya, makanya ini lauknya apa adanya ya. Yang dia mau cuma telur dadar sama chicken nugget. Dan ini chicken nuggetnya juga homemade ya, Mam, bukan chicken nugget yang dijual di pasaran. Ini juga salah satu alasannya kenapa aku masak nasi kuning, karena pas anak aku lagi tumbuh gigi itu dia nggak mau nasi yang plain gitu ya, Mam. Udah dicoba berbagai tekstur yang nggak mau, dari mulai bubur sampai nasi yang lembek, nasi kerai gitu juga dia tetap lebih memilih nasi yang ada rasanya kayak nasi kuning ini atau nasi uduk. Jadi mungkin juga ini bisa jadi inspirasi moms untuk yang lagi bingung anaknya mau dikasih makan apa pas lagi tumbuh gigi ya. Oh ya, ini anak aku tuh udah mau 20 bulan umurnya dan dia alhamdulillahnya masih mau makan di kursi. Kalau misalnya Mam salfok, gimana caranya aku tetap ngebiasain anakku makan di kursi? Nanti bisa aku share mungkin di next video ya, Mam. Untuk video kali ini sekian dulu, semoga ada manfaatnya bisa diambil ya. Insya Allah di video selanjutnya aku bakalan bahas tentang masalah tidur part 2. Jadi stay tune ya, Mams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Makasih.